Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyatun Mardasalam. Perkenalkan, nama saya Elasri Bautala. Saya mahasiswi aktif dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herson Kadir, SPD MPD. Di sini saya akan membahas perkembangan kognitif anak menurut teori Jean Piaget. Nah, sebelumnya, siapa sih Jean Piaget itu? Beliau adalah seorang filsuf, psikolog, ilmuwan yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah dengan spesialisasi sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Pada tahun 1920 sampai 1930, Piaget meneruskan penelitiannya ke dalam bidang kognitif anak. The Origins of Intelligence in Children dan The Construction of Reality in Children merupakan karya beliau sesuai pengamatannya terhadap ketiga perkembangan anaknya yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Pengamatan itu ia lakukan bersama istrinya. Observasi yang dilakukannya tersebut menghasilkan buku-buku tentang perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Selanjutnya, saya akan menguraikan proses-proses perkembangan kognitif anak menurut teori Jean Piaget. Yang pertama ada skema. Dalam teori ini, pada masa bayi dicirikan dengan skema-skema perilaku atau aktivitas-aktivitas fisik. Sedangkan pada masa kanak-kanak dicirikan dengan skema-skema mental atau aktivitas-aktivitas kognitif. Selanjutnya ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang ada. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan skema-skema baru dengan informasi dan pengalaman baru. Asimilasi dan akomodasi selalu membawa anak ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada organisasi. Dalam teori Jean Piaget, organisasi adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke sistem yang lebih teratur dan lebih tinggi. Dan selanjutnya ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi atau equilibration menjelaskan bagaimana seorang anak mengalami perpindahan dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Perpindahan ini terjadi karena konflik kognitif mereka dalam usaha memahami dunia. Namun pada akhirnya mereka akan menyelesaikan konflik tersebut dan mencapai suatu keseimbangan. Nah, untuk tahap-tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Jean Piaget akan dijelaskan oleh teman saya, Elasri Bautala. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, Nur Aliyatun Mardasalam, tentang teori perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, seseorang berkembang dalam 4 tahap utama perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotorik usia 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, serta tahap praoperasional usia
usia 12 tahun hingga dewasa. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yakni melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, yakni menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama dalam tahap sensori motorik adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak yang tahu bahwa mainan yang biasanya dia lihat atau ada dan sekarang tidak ada atau hilang, dan secara aktif akan mencarinya. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sekitar usia 2 tahun dan berlangsung kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak mulai berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara aktif bisa mempersepsikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Yang ketiga, tahap praoperasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau logis atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi. Meskipun anak bisa membicarakan dengan secara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis. Yang keempat, tahap operasional formal. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir, menurut Piaget, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.